Halo teman-teman semua, semoga sehat dan bahagia di sana ya. Sorry gue baru sempat upload lagi karena apa ya? Oh ya, karena minggu lalu tuh gue lagi sibuk ngurusin bisnis jualan makanan gue. Kebetulan sekalian promosi nih, gue punya bisnis kuliner, pastel bunda dan nasi goreng papa, yang nanti kalian bisa lihat IG-nya. Gue kasih linknya di bawah ini, gue kasih IG-nya di bawah ini. Pokoknya kalau mau mesen tinggal dipesan saja. Oke, sekarang gua mau ngebahas ciri-ciri atau karakteristik anjing golden. Seperti yang udah lo semua tahu ya. Oke, sebelumnya gini, gue kasih alasan kenapa sih gue pelihara golden dulu. Itu dulu ya pertama. Alasannya, karena gue banyak menemukan momen dimana ini kejadiannya sebelum nikah. Momen dimana gue ketemu banyak anjing golden. Pertama, dulu kakak gue pelihara anjing golden. Terus ketika dia dibawa ke rumah tuh gue langsung jatuh hati. Dan kayak klop banget sih sama gue gitu. Terus kedua, teman-teman gue juga banyak pelihara anjing golden. Dan gue ngerasa kayaknya ini tipe anjing idaman gue sih. Nah, dari kejadian-kejadian itu, akhirnya gue memutuskan memelihara anjing golden setelah menikah. Dan kebetulan istri gue juga suka sama atau cinta banget sama anjing golden. Dan akhirnya terbelilah, kita pelihara Keko si Piranha. Nah, itu alasannya sih. Alasan terbesarnya itu. Karena emang kita berdua, gue dan istri tuh dog lover banget. Gue mau punya anjing tuh bener-bener ya komitmen. Kita pelihara dari kecil sampai gede, bahkan sampai dia tutup usia. Oke, terus kita ke yang kedua nih, karakteristik anjing golden. Karakteristiknya tuh yang pertama, anjing golden tuh ramah sama semua orang. Dibandingin anjing-anjing yang lain, gue ngerasa anjing golden itu paling ramah. Tapi kadang-kadang terlalu ramah. Jadi kayak kulit tipenya gini, dia semua orang, siapapun yang datang ke rumah ini langsung disapa, kayak dipanjat-panjatin gitu. Kayak apa sih? Ya pokoknya dipanjat-panjatin, gigit-gigit bercanda gitu. Terus kayak diajak main sama dia. Tapi kadang-kadang suka kelewatan. Jadi kadang-kadang suka kayak anjing gila, lari sana lari sini kegirangan gitu. Jadi sekarang nih gue lagi proses ngajarin Keko gimana caranya biar dia bisa lebih tenang gitu ketika ketemu orang. Gue lagi ajarin pelan-pelan biar dia bisa lebih tenang ketemu orang, bisa jadi orang juga nyaman gitu. Kalau dia terlalu excited kan juga nanti orang juga risih gitu kan, jadinya kan ada tamu atau segala macam jadi risih gitu. Itu yang pertama, dia ramah sama semua orang. Jadi emang anjing golden itu nggak bisa jadi anjing penjaga, karena kalau lo taruh dia di luar atau di luar di garasi gitu, ada orang kasih makan, ada orang kasih apa, dia bisa makan aja itu karena terlalu ramah sama semua orang. Dibawa orang aja mau kali. Yang kedua, pinter. Gue tahu semua aja pinter. Gue dulu juga punya beagle, gue punya maltese, gue punya shih tzu, gue punya pug, gue punya pug. Tapi dari semua anjing itu gue ngerasa golden itu paling pintar dan paling gampang dilatih. Jadi Keko itu momen pertama dia bisa ngelakuin sesuatu itu adalah shake hand atau jabat tangan. Itu pertama kali bisa. Dan gue nggak pernah ngajarin itu. Jadi waktu itu kebetulan gue udah nggak ada videonya. Jadi waktu itu emang entah gimana dia lagi duduk, lagi sit, lagi duduk. Habis itu tiba-tiba gue julurin tangan nih ke tangannya dia. Tahu-tahu dia apa namanya, ngasih tangannya gitu, kayak salaman. Dan gue nggak ngajarin, gue sangat kaget banget ternyata dia bisa kayak gitu ya, walaupun gue nggak ajarin. Kayak sit itu dia juga nggak gue ajarin kayak bener-bener gue ajarin ya. Gue bilang sit berkali-kali dia ngerti gitu, sit gitu, tahu sit akhirnya. Walaupun emang ada sedikit arahan dari gue, tapi
Gak perlu diarahin terlalu jauh, dia bisa ngerti itu sit. Dan dia tuh, dan sampai sekarang pun walaupun gua udah jarang gua training lagi, dia masih inget sit, shake hand, jump, atau guling-guling. Guling-guling dia masih belum terlalu bisa. Itu dia pinter banget. Dia banyak bisa ngelakuin hal-hal yang kadang-kadang kita sendiri takjub juga sih dia bisa ngelakuin itu gitu. Nah, itu tipikal anjing golden kayak gitu. Terus yang ketiga, hmm, dia setia banget sih, dan semuanya emang kayak gitu. Tapi karena gue ngerasa dia setia banget sih, karena apa ya, pernah gue jatuh, gue ajak dia lari di luar, terus gue lari, tau gue jatuh. Pas gue jatuh tuh dia nggak ninggalin gue. Pas gue jatuh itu gue susah bangun, dia tuh nungguin aja, jilat-jilatin. Kenapa gitu, dia mungkin dalam hatinya, kenapa sih papa nih jatuh gitu. Itu sih momen yang mengharukan buat gue sih, karena gue pikir dia bakal ninggalin gue pas apa namanya, pas lagi gue jatuh gitu. Ternyata enggak, dia malah balik, dia nungguin gue, jagain gue gitu. Itulah kenapa banyak orang bilang anjing itu setia banget. Dan gue setelah merawat Keko tuh, apa ya, merawat Keko tuh ya jadi, oh iya bener juga ternyata apa yang dikatain orang-orang yang udah pelihara anjing tuh kayak gitu. Terus yang ke berapa tadi, keempat berarti ya. Yang keempat itu, Golden tuh banyak makan. Yeps, itu dia. Secara Golden itu kan uh, ukuran anjing yang gede ya. Jadi dia makannya banyak banget. Dan kita sebagai tuannya harus bisa harus bisa membatasi gitu. Jadi gue biasa kasih makan itu tuh pagi sama siang. Pagi antara jam 9 atau jam 10. Pagi sama sore maksud gue. Sore itu antara jam 4 sampai jam 5. Dan itu porsi makannya biasanya gue kasihkan, bisa lihat di video gue sebelumnya tapi gue jelasin lagi di sini. Gue biasanya ngasih ayam sama nasi. Nah, ayamnya itu bisa paha atau dada, tergantung ada stok di supermarket, ada paha atau dada. Tapi sih kebanyakan gue kasih paha ya. Paha itu biasanya gue beli paha yang paha tanpa tulang, boneless paha boneless. Nah itu biasanya satu kali makan satu paha. Dan dengan nasi, atau kadang-kadang gue pakai telur atau ati ampela. Tapi seperti yang gue baca-baca, ati ampela dan telur itu agak kurang bagus karena bisa buat anjing kolesterol. Anjing ini bisa kolesterol kan gitu. Nah, jadi itu tipikal banyak. Misalnya lo udah kasih makan nih sekarang, terus lo kasih makan lagi 5 menit atau 10 menit, dia masih mau makan. Bener-bener porsi makan gila banget. Jadi kalau yang mau punya pelihara golden, itu harus bener-bener dipikirkan untuk biaya juga, karena emang banyak makannya. Dan otomatis kan dengan banyak makan, ya akhirnya kan banyak biaya juga yang keluar gitu kan. Tapi gue tetap buat cadangan tuh ada iskan tuh dog food. Oke, bisa dicari nama iskan tuh bagus, lamb gitu, domba. Dan Keko tuh senang banget sama itu. Dulu udah gue kasih banyak dog food, tapi yang paling cocok itu si iskan itu. Iskan itu biasanya itu untuk training juga, sama untuk kalau misalnya gue lagi buru-buru gue kasih iskan aja gitu. Kan kadang-kadang kalau pakai ayam kan gue harus rebus dulu, gue harus harus tunggu dulu dingin segala macam dan butuh waktu. Jadi kalau buru-buru gue kasih iskan. So yang mau punya anjing golden itu harus diperhatikan banget. Yang kelima, anjing golden itu butuh udara yang dingin juga gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya nih mau punya anjing golden tapi kita nggak ada AC, agak susah. Jadi gue biasanya sama Keko tuh, kalau siang ini gue jalan AC biar dia tidur, karena dia butuh dingin kan, biar dia tidur. Ya, misalnya gue jalan AC dari jam 11 atau jam 12 sampai jam 3 atau jam 3 gitu, gue jalan AC, terus gue matiin dulu. Nanti jam 6 atau setengah 7 gue jalan lagi, baru dia ngadem. Jadi dia emang nggak se ekstrim husky ya. Kalau husky itu kan emang bener-bener harus dingin kan sepanjang hari, hampir sepanjang hari harus dingin. Tapi kalau golden ini bisa diatur sih. Yang penting jangan sampai di sepanjang hari itu lo nggak kasih dia udara yang enak gitu, dingin, karena kan bulunya cukup lebat juga kan.
Jadi kalau bisa ya dikasih AC lah, paling enggak ya sehari ada dikasih AC gitu, jangan sampai dia udaranya panas terus kan, kasihan gitu. Yang keenam yang terakhir sih kayaknya, anjing golden itu, semua anjing sih kali ya, anjing golden itu ya bisa ngebaca pikiran kita. Jadi ada momen ketika gue sedih, ketika gue senang tuh dia, ketika gue sedih tuh kayaknya dia deketin langsung, kayak ngerasa mungkin ngerasa gue kenapa gitu, atau mungkin gue lagi gembira tuh dia jadi kayak gembira. Terus ada satu momen yang gue lupa deh momen apa ya. Jadi ada satu momen gue cuman ngomong aduh karena kesenggol gitu atau kesandung, aduh gitu, gue kencang, lumayan kencang, terus tiba-tiba dia langsung dari tidur langsung keluar, langsung kayak ngecek gue kenapa gitu. Gila lah mati gue, anjing aja bisa kayak gitu ya. Kok kadang-kadang manusia tuh masih lebih jahat daripada dia gitu, padahal kan secara otak kan anjing kan lebih di bawahnya manusia, tapi dia punya perasaan yang lebih gitu. Nah itu jadi beberapa karakteristik golden. Buat gua sih memelihara anjing itu, sekali lagi gue tegasin, memelihara anjing itu adalah komitmen seumur hidup. Ketika lo memutuskan untuk memelihara, lo harus siap dengan segala konsekuensi dan resikonya. Jadi jika lo memelihara anjing sekarang, ya jangan sampai nanti tengah-tengah jalan dia udah gak lucu, udah gak menyenangkan lagi, atau mungkin dia sakit atau gimana, lo buang. Jangan, karena dia juga makhluk hidup, dia juga sahabat kita, harus selalu dijaga. Jadi jangan pernah ngebuang anjing kalian dalam keadaan apapun, karena kita pun nggak pernah membuang keluarga kita dalam keadaan apapun kan. Itu oke. Jadi itulah video singkat gue mengenai anjing golden. Sampai ketemu lagi video berikutnya, and see you.